Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam happy untuk kita semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman mahasiswa yang ada di sana dalam suasana hati yang bahagia. Karena ketika kita bahagia, tubuh kita akan menjadi sehat, dan ketika kita sehat, kita akan dapat menerima materi dengan baik. Baik, di sini teman-teman sudah tahu ya siapa saya. Jadi saya Wika Purbasari dan saya biasa dipanggil Ibu Wika. Dan di sini saya akan memberikan materi mengenai logika proposisi. Untuk capaian pembelajaran dalam materi ini, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami logika proposisi dan menjelaskan interpretasi proposisi majemuk. Seperti yang dikatakan di awal, pada materi ini adalah logika proposisi. Jadi ada dua kata ya, logika dan proposisi. Apa itu logika? Nah, biasanya kata-kata logika itu sering digunakan ya oleh teman-teman, sering diungkapkan. Misalnya mungkin ada mahasiswa yang sedang jatuh cinta, sering bilang bahwa cinta tidak mengenal logika. Atau mungkin ada mahasiswa yang suka nasehatin temennya. Misal seperti ini. Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu harus pakai logika dong. Nah, teman-teman di sini sering berkata mengenai logika. Tetapi saya juga nggak yakin nih, teman-teman tahu nggak sih arti dari logika itu? Nah, nanti akan saya jelaskan ya di slide selanjutnya. Apa itu logika? Nah, di sini logika merupakan jantungnya dari algoritma dan merupakan ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Dan apa itu proposisi? Di sini mungkin teman-teman sudah mendengar ya, dan mungkin juga sudah pernah mempelajari terkait proposisi ketika teman-teman menjadi siswa SMP atau menjadi siswa SMA dan SMK kemarin. Proposisi itu adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang bernilai benar atau true atau bernilai salah atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Jadi, yang namanya proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang tidak boleh bernilai keduanya atau tidak boleh bernilai salah dan benar. Tapi harus pilih salah satu, salah atau benar. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut dengan nilai kebenaran atau truth value. Nah, untuk bisa teman-teman pahami tadi ya dari pengertian proposisi, saya punya game. Game yang pertama di sini ada kalimat kucing lebih besar daripada semut. Nah, di sini apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Coba, ini benar atau tidak nilai kebenarannya, ya. Oke. Nilai kebenarannya adalah benar. Jadi, ini dikatakan kalimat proposisi karena memiliki pernyataan dan nilai kebenaran, yaitu benar. Kemudian untuk game yang kedua, di sini ada Y lebih besar dari 10. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa ini bukan sebuah proposisi? Bagaimana jawabannya? Jawabannya, kenapa ini tidak kalimat proposisi? Karena di sini nilai kebenarannya tergantung dari nilai Y, di mana nilai Y belum diketahui jumlahnya berapa. Oke, untuk game ketiga ada kalimat tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya tidak. Karena ini adalah sebuah permintaan. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah tidak.
Kenapa tidak? Karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Sedangkan pada kalimat ini berbentuk kalimat permintaan. Jadi ini bukan merupakan sebuah proposisi. Untuk game keempat, sekarang tahun 2017 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenarannya adalah salah, ya. Ini dikatakan sebuah proposisi karena memiliki nilai kebenaran yaitu salah, dan kalimat ini merupakan kalimat pernyataan atau deklaratif. Karena sekarang bukan tahun 2017, melainkan sekarang adalah tahun 2021. Dan 99 itu bukan kurang dari 5, melainkan 99 adalah lebih dari 5. Kalimat proposisi juga ada yang namanya proposisi majemuk, ya. Jadi proposisi majemuk itu terbentuk dari pengkombinasian beberapa proposisi dengan menggunakan operator logika and, or, dan not. Proposisi majemuk dibagi menjadi 3. Jadi ada 3, ada conjunction yang kita sebut dengan and, dan simbolnya adalah segitiga. Kemudian ada disjungsi, kita sebut dengan or, simbolnya adalah seperti huruf V, dan ada ingkaran atau negasi, sebutannya itu not, dan simbolnya adalah equivalent. Untuk conjunction, pengertiannya yaitu sebuah proposisi P dan Q yang bernilai benar jika proposisi keduanya bernilai benar dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Nah, di sini perlu teman-teman lihat. Di sini ada tabel konjungsi, ya. Di sini nilai P itu nilainya salah dan Q nilainya salah. Jadi konjungsi P dan Q itu nilainya salah. Dan bernilai salah untuk kasus lainnya, seperti 3 kasus di atasnya ini. Saya contohkan, di sini misalkan ada proposisi P dan Q, di mana P itu ada 30 hari dalam sebulan, dan Q 5 plus 5 sama dengan 10. Maka konjungsi P dan Q itu hanya diberikan operator konjungsi saja, yaitu dan, ya, atau and. Jadi kalimatnya adalah ada 30 hari dalam sebulan dan 5 plus 5 sama dengan 10, di mana nilai kebenaran proposisi ini adalah benar, ya. Kemudian untuk disjungsi, apa itu disjungsi? Yaitu sebuah proposisi P dan Q yang bernilai salah jika proposisi keduanya bernilai salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Nah, ini bisa dilihat di dalam tabel disjungsi, ya. Di mana ketika P ini bernilai salah dan Q bernilai salah, maka disjungsi dari P dan Q bernilai salah dan bernilai benar untuk kasus lainnya, 3 kasus di atasnya. Kemudian bagaimana contohnya? Ya, di sini saya sudah mencontohkan, misal di sini ada 2 proposisi P dan Q, di mana P itu sama dengan hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan sekolah. Jadi disjungsi dari P dan Q yaitu hari ini hujan atau murid-murid diliburkan sekolah. Kemudian proposisi majemuk yang ketiga yaitu negasi atau not, yaitu sembarang proposisi P yang memiliki nilai kebenaran di mana nilai kebenarannya adalah benar atau salah. Maka negasinya ditulis sebagai ekuivalen P yang memiliki nilai kebenaran lawannya, ya, salah atau benar. Nah, dapat disajikan dalam tabel berikut, ya. Ini ada proposisi, misal di sini proposisi nilai kebenarannya itu adalah benar. Dan bagaimana negasinya? Negasinya adalah lawannya dari benar, yaitu salah. Kemudian untuk ini nilai kebenaran dari proposisi salah itu kebalikannya, ya, berarti lawannya adalah benar.
Untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan ya. Di sini ada kalimat proposisi, misal 5 lebih kecil dari 10. Nah, berarti kebalikannya atau negasi atau ingkarannya itu 5 lebih besar dari 10. Dan contoh kedua yaitu sekarang hari Minggu. Jadi kebalikannya untuk negasinya adalah sekarang bukan hari Minggu. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai proposisi majemuk. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana perubahan proposisi majemuk menjadi bentuk simbolik ya. Misal di sini diketahui proposisi ada P dan Q, di mana proposisi P yaitu wanita itu tinggi dan Q wanita itu cantik. Di sini saya sudah memberikan 3 contoh ya. Misal di sini contoh pertama, wanita itu tinggi dan cantik. Kita lihat wanita itu tinggi ada di proposisi yang mana? Oh, ternyata ada di P. Maka untuk bentuk simboliknya kita tulis angka P, huruf P, maaf. Dan kemudian untuk dan di sini adalah konjungsi. Nah, tadi sudah kita pelajari ya sebelumnya, untuk simbol dari dan adalah segitiga bentuknya ya. Seperti ini, dan kemudian cantik. Wanita itu cantik, kita lihat apakah ada yang mengungkapkan bahwa wanita itu cantik. Nah, di sini kita lihat ternyata di proposisi Ki itu ada ya, berarti wanita itu cantik. Nah, maka ditulis simbolnya Ki ya di sebelah sini. Jadi P konjungsi Ki. Kemudian untuk contoh kedua, di sini ada kalimat wanita itu tinggi tetapi tidak cantik. Kita lihat wanita itu tinggi ada di mana? Oh, berarti ada di proposisi P. Kita tuliskan proposisi P. Jadi simbolnya P. Kemudian tetapi, karena tetapi itu adalah keikutsertaan ya. Jadi di sini untuk simbolnya adalah konjungsi. Dan dilihat lagi di sini ada tidak cantik. Kita lihat apakah ada yang mengatakan tidak cantik. Nah, dalam proposisi Ki di sini dikatakan bahwa wanita itu cantik. Jadi kebalikan dari wanita itu cantik adalah wanita itu jelek atau tidak cantik. Nah, maka dari itu untuk penulisan simbolnya adalah ekuivalen Ki atau ingkaran Ki. Seperti ini. Jadi dibaca P konjungsi ingkaran Ki. Kemudian untuk contoh kalimat ketiga, tidak benar bahwa wanita itu pendek atau tidak cantik. Nah, kita lihat seperti tadi. Wanita itu pendek, ada tidak sih kalimat wanita itu pendek? Ternyata tidak ada. Adanya wanita itu tinggi. Jadi kita harus menuliskan kebalikannya, yaitu ingkaran P di sini ya, ekuivalen P. Kemudian wanita itu tidak cantik berarti tadi ya, wanita itu jelek. Atau kebalikan dari wanita itu cantik, yaitu kebalikannya tidak cantik, berarti ingkaran Ki di sini ya. Kemudian kita berikan kurung buka dan kurung tutup. Nah, karena di awal kalimat itu ada tidak benar ya, di sini tidak benar ya bahwa bla 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 di sini. Nah, kita lihat bahwa proposisi P dan Q adalah menyatakan kebenaran, nilainya benar. Karena di sini tidak benar berarti harus menggunakan tadi ya, ingkran, ada tanda ingkran di sini di depan kurung buka. Oke, materi dari saya untuk logika proposisi sampai di sini, dan untuk assignment atau penugasan terkait logika proposisi, teman-teman dapat mengaksesnya melalui sistem MySWU. Kemudian kesimpulan materi hari ini, yang pertama, logika itu merupakan jantung dari algoritma. Dan yang kedua, proposisi adalah kalimat deklaratif yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diserap oleh teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.